Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Taufikur Rahman SPD. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita masih melanjutkan materi kelas 9 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah sampai pada tema yang ketiga, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas perkembangan demokrasi di Indonesia mulai tahun 1945 hingga saat ini. Secara singkat, bahwa sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia ada 3 macam. Dimulai sistem demokrasi parlementer atau liberal, yang kedua sistem demokrasi terpimpin, kemudian yang ketiga sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi parlementer pertama kali dipakai di negara kita mulai tanggal 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang menempatkan parlemen atau DPR memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Demokrasi yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini demokrasi yang berlaku pada masa Orde Lama, yaitu mulai 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Menurut Insinyur Soekarno, demokrasi terpimpin ditafsirkan sebagai demokrasi di mana pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Demokrasi yang terakhir yang berlaku di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini mulai berlaku tanggal 11 Maret 1966 hingga sekarang. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia secara singkat ada 3 sistem atau 3 macam. Yang pertama sistem pemerintahan presidensial, yang kedua sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga sistem semi parlementer. Dilihat dari masa berlakunya, pertama kali negara kita menggunakan sistem presidensial mulai tanggal 18 Agustus 1945 hingga 14 November 1945. Setelah itu kita menggunakan sistem parlementer, yaitu mulai 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949. Setelah itu kita menggunakan sistem semi parlementer, berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Sistem parlementer kembali diberlakukan mulai tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Setelah 5 Juli 1959, setelah adanya dekret presiden, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita akhirnya kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Kita mencoba akan membahas satu persatu apa itu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi parlementer, dan sistem presidensial. Kita mulai sistem yang pertama, yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Kelebihan dari sistem ini adalah fleksibilitas tanggapannya kepada publik. Kekurangan dari sistem ini adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil. Hal ini pernah terjadi di negara kita pada masa kurun waktu 1945 hingga 1959.
Ciri pokok dari sistem parlementer antara lain yang pertama, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja. Yang ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kita masuk ke sistem yang kedua, sistem semi parlementer. Sistem semi parlementer mulai diberlakukan di Indonesia semenjak negara kita berbentuk serikat. Sistem semi parlementer ini merupakan sistem yang dipakai saat negara kita menggunakan konstitusi RIS. Ciri utama dari sistem pemerintahan semi parlementer antara lain, yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Yang kedua, Perdana Menteri diintervensi Presiden. Yang ketiga, Kabinet dibentuk oleh Presiden. Yang keempat, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang kelima, Menteri-Menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada Parlemen. Dilihat dari 5 ciri tersebut, maka tampak bahwa ciri nomor 1 sampai 4 ini menekankan sistem presidensial, sementara ciri yang terakhir, ciri yang kelima ini merupakan ciri sistem parlementer. Karena itulah sistem pemerintahan ini disebut semi parlementer. Jadi aslinya sistem presidensial tapi ada unsur parlementernya. Kita masuk sistem yang terakhir, yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan di negara republik. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, melakukan pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden baru bisa dijatuhkan. Secara umum, ciri-ciri pemerintahan presidensial antara lain yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. 2. Presiden diangkat dan dipilih oleh rakyat. 3. Presiden memiliki hak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain dikatakan bahwa 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Itulah 3 macam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.